Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa salatu wa salam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Zat yang Maha Tunggal, tidak ada yang tunggal melainkan Allah yang Maha Berkuasa, yang Maha Esa dalam perbuatannya. Tidak ada yang mampu menyamainya, yang Maha berkehendak, yang kehendakannya tidak mampu disamai oleh kehendak makhluk apapun juga. Semua itu dibahas di dalam Al-Quran yang agung, Al-Furqan, yang merupakan petunjuk hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Furqan membeda antara yang hak dan yang batil, tidak ada abu-abu, sehingga manusia dituntun menuju kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah diberikan karunia dan nikmat berupa surga-surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini salah, maka kita ikuti petunjuk ini dengan benar-benar penuh keyakinan. La raiba, tidak ada keraguan sedikit pun tentang adanya surga, tentang adanya neraka, tentang adanya yang gaib. Allah tidak terlihat tapi ada di mana-mana. Malaikat tidak terlihat tetapi ada di mana-mana. Begitu juga dengan jin dan setan yang merupakan lagu musuh nyata bagi manusia, yang selalu membuat manusia melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk kepada ayat selanjutnya, ayat ke berapa? 39 atau 38 nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsu Allahu man yamut bala wa'dan 'alayhi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh. Artinya mereka bersumpah benar-benar dengan kesungguhan hati, lahir dan batin, bersungguh-sungguh. La yab'atsallahu man yamut. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Maka Allah berfirman menyangka mereka, bala, tidak demikian. Bahkan Allah pasti akan membangkitkan mereka. Wa'dan 'alaihi haqqan, sebagai suatu janji yang benar dari Allah. Walakinna aktsarun nas, akan tetapi kebanyakan manusia, dalam hal ini ayat ini adalah penduduk Mekah, la ya'lamun, tiada mengetahui hal tersebut. Mereka tidak yakin tentang adanya surga, mereka tidak yakin tentang adanya neraka, mereka tidak yakin tentang adanya hari akhir. Makanya kalau dibilang takut dosa, mereka tidak takut, karena memang tidak ada sedikit pun di dalam hati mereka keyakinan akan adanya hari berbangkit. Maka kehidupan seperti ini tak ubahnya seperti binatang saja. Binatang wajar, mereka tidak dikaruniai akal. Mereka akan hidup sekian lama, kemudian mati, habis perkara. Tapi manusia akan dimintakan pertanggungjawabannya terhadap tiap-tiap perbuatannya
Nabi Muhammad sayang sama orang-orang Mekah. Walaupun bagaimana mereka mengolok-olok Rasul, walaupun bagaimana Rasulullah diberikan ejekan-ejekan, bahkan pada saat Rasulullah sudah meninggal pun Abu Bakar pernah bertanya 2 hari setelah Rasul meninggal, bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, sebenarnya amalan apa yang terluar dariku? Jawab Aisyah, sholatmu sudah. Sholatmu itu sama dengan sholatnya Rasul. Amalan puasamu sama dengan puasanya Rasul. Tapi ada satu yang tidak kamu lakukan, apa? Yaitu pada saat Rasulullah sebelum meninggal, dia selalu memberikan suapan kepada orang buta Yahudi. Maka bergegaslah Abu Bakar Siddiq. Orang buta Yahudi sudah tua, dijumpai oleh beliau, kemudian disuapi. Ketika disuapi, makannya itu orang buta yang sudah tua rentah ini, mulutnya terus ngomong, aku paling benci sama yang namanya Muhammad. Tetap disuapi sama Abu Bakar. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu tukang sihir. Tetap disuapi. Demi aku sampai kapan tetap membenci dia. Mulai sekarang Abu Bakar langsung digigilin seperti masuk. Ini bukan yang nyuapin biasanya ini. Yang nyuapin biasanya orang makhluk. Kemana dia? Kata Abu Bakar, ketahuilah bapak-bapak bahwa sesungguhnya yang memberikan suapan-suapan kemarin itu adalah Muhammad. Tertegun dan tercenung si kafir. Kemudian, padahal aku ketika disuapi selalu menghargai yang namanya Muhammad, selalu aku ungkapkan kebencian dan kedengkian, tetapi dia tetap memberikan dengan lemah lembut sampai gigiku itu nyaman, sampai mulutku itu nyaman, enak suapannya, sampai seperti itu. Nangis dia. Betapa mulia akhlak beliau. Makanya di dalam satu hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik iman seorang makhluk yang bernama mukmin, orang beriman adalah yang paling baik akhlaknya. Ketika dalam hakikat, ketika dalam keadaan seperti itu pun masih berbuat akhlak mulia. Akhirnya orang baik pun menangis dan masuk Islam karena dakwah bil haq wal mau'izatul hasanah. Nah, bapak-bapak, ibu, Rasulullah saking sayangnya menginginkan semuanya itu dapat hidayah. Tapi kata Allah di ayat yang kemarin, ayat 37, tidak bisa. Hidayah dari kamu hanya penyampai kabar gembira dan memberi peringatan. Masalah perkara mereka itu dalam urusanku. Jadi hidayah itu mana? Bapak-bapak yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di sini, itu mendapatkan karunia yang paling tinggi dari seorang makhluk, yaitu mempercayai sepenuhnya tentang agama ini, tentang adanya surga neraka, tentang adanya goib, tentang adanya rukun Islam dan rukun iman. Nah, di antara umur yang pendek ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus paham bahwa umur ini bisa dipanjangkan. Pepatah Melayu berkata begini, pulau pandan jauh di tengah, di balik pulau Satu, badan mati di kandung tanah, budi baik terbenam juga. Maka kita disuruh dengan pandangan ini bahwa umur bisa dipanjangkan melalui sebutan amal baik, amal soleh,
dengan sebutan-sebutan dan karya tangan. Makanya orang-orang harus memahami bahwa hingga 1400 tahun lebih Rasulullah hidup, tetapi namanya tetap disebut-sebut seolah baru kemarin saja meninggal. Bahkan di dalam saat azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak pernah 5 kali sehari, kali 2, 10 kali disebut-sebut dalam panggilan azan. Belum lagi jutaan umat, miliaran umat Islam bersolawat kepadanya. Salawat Ibrahimnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus disebut lagi dalam sholat, baik rakaat kedua maupun rakaat keempat, tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Coba, begitulah perpanjangan daripada umur ini yang membuat motivasi kita untuk berbuat baik kepada agama ini. Nah, orang-orang yang kafir yang dimaksud dari ayat 38 ini, orang kafir musyrik Mekah, mereka tidak mempercayai tentang apa iya akan dibangkitkan. Dan sekarang ini sama saja, ketika orang sudah mulai jauh dari agama, mereka tidak mau mengikuti, mereka tidak takut berbuat dosa, diperingati dosa, hatinya bagaikan orang mati. Apa bedanya dengan umat-umat terdahulu? Bahkan yang menyuruh kepada kebenaran itu menjadi seolah-olah bangsa yang terasing, termarginalkan. Dilanjutkan. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. Liyubayyina, agar Allah menjelaskan, lahumul ladzi yakhtalifun, kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu bersama dengan orang-orang mukmin, fihi, tentangnya, tentang masalah agama, melalui cara mengajak orang-orang kafir dan memberi pahala orang-orang mukmin. Wa liya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin, dan agar orang-orang kafir itu mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berdusta disebabkan mereka mengingkari adanya hari berbangkit. Saya pernah bercerita di sini kalau tidak salah tentang bagaimana Iskandar Makedonia, begitu mereka sampai di tanah Yunani, bertemu dengan seorang filosof besar namanya Bigeminus. Dia tampak Bigeminus sedang menggali-gali kuburan. Setelah itu dikumpulkan tulang belulang untuk diteliti olehnya. Ditanya sama Iskandar Makedonia, "Hai Bigeminus, apa yang kamu lakukan?" "Aku sedang melihat, mengumpulkan tulang belulang ini. Aku ingin tahu, apakah ada beda antara seorang pejabat dengan orang biasa, orang yang baik dengan orang yang biasa, atau orang yang bergajul, orang yang berbuat dolim? Lantas kesimpulanmu apa?" "Sama saja," kata mereka. Terus bapak-bapak, ibu-ibu melihat di sini bahwa pemandangan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menafikan akalnya sendiri. Dia memperjuangkan tentang yang namanya keadilan. Ketika dia mencari tentang keadilan di atas dunia, seorang pembunuh, seorang penzina, seorang yang berbuat dolim di atas dunia, kalau tidak ketahuan dan terluput dari hukum dunia, kemudian dia mati, dia tetap berjuang keadilan. Dia ngomong, kalau memang hari kemudian tidak ada, alangkah tidak adil
Seharusnya akalnya menyampaikan pemikiran ini. Tidak mungkin setelah mati habis perkara. Tidak. Makanya bapak-bapak, ibu, perdebatan antara hidup mati, antara alam al-hayatul faniyah, al-hayatul baqiyah, itu terjadi dari zaman dulu sampai sekarang. Dan tanda matinya hati qaulun mayitun adalah mereka tidak mempercayai tentang adanya surga neraka, tentang adanya pahala dan dosa. Sehingga baginya yang paling penting adalah kehidupan pemenuhan eksistensi dia sebagai manusia. Perlu makan, dia cari duit, makan. Setelah dia menafkahi keluarganya, setelah makan, minum semuanya. Kalau sekarang nih, setelah kita makan, minum, tidur, pelepasan kebutuhan badani dia saja, kemudian besok dia pergi bekerja lagi, cari uang, kemudian dia makan. Coba lihat di sini. Coba lihat di sini. Ayam juga sama. Ayam keluar dari kandang. Setelah temblornya penuh, dia masuk ke kandang. Kemudian dia kasih pula makanan bagi itik-itiknya, itu diambil. Kalau burung itu dikasih cacing, makan patok, dikasih makan kepada mulut. Hanya pemenuhan kepada kebutuhan dasar manusiawi, kebutuhan fisiologi dia untuk hidup. Maka minum hanya sudah selesai, besok itu berulang terus. Bedakah ketika kita sudah dikasih akal ini? Seharusnya ini menjadi pemikiran, apakah saya mau disamakan dengan binatang? Dengan pemikiran-pemikiran sesat ini, dengan tidak mempercayai adanya hari akhir, dengan tidak mempercayai adanya surga dan neraka, dengan tidak mempercayai adanya pahala. Tadi pada rakaat pertama ini, fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Disampaikan ayat itu bagi orang-orang yang bertakwa, yang mempercayai ganjaran-ganjaran yang Allah berikan, pahala-pahala. Jannatul tajri, adabun tajri min tahtiha al-anhar, khalidina fiha. Percaya mereka. Yang ada adalah wakadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Mereka mendustakan itu. Akibatnya apa? Jalannya payah. Coba bandingkan orang yang tidak punya pegangan hidup, terombang-ambing. Dia mencari penyelesaian masalah kepada makhluk, minta nasihat sama makhluk, tidak punya tempat berpegang kepada Rasulullah. Nah, ini juga menjadi pandangan bagi kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Kalau kita mau lihat secara jujur kasat mata ke dalam diri ini, terkadang kita lebih takut dengan pandangan makhluk kepada diri kita. Takut dibilang ini, takut dibilang itu, tetapi tidak pernah takut terhadap pandangan Allah pada diri kita. Kalau kita mau jujur, sejauh apa Allah di dalam hati kita? Jujur tanya, bagaimana hidup saya memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba kita pikirkan bersama-sama. Kita masih pengen dipuji, kita pengen dihormati, kita ingin disebut oleh makhluk, maka niat kita akan berbelok, bapak-bapak ibu. Niat saya ibadah bukan untuk Allah, bukan untuk mencari ridhonya Allah, tetapi semata-mata untuk dilihat oleh makhluk. Maka di dalam sebuah hadis disebut, ketika catatan amalnya diserahkan kepada Allah, kamu telah berdusta, bawakan amalan ini kamu tunjukkan kepada makhluk, si fulan bin fulan, cari kalian, minta pahalanya banyak, ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Dilanjutkan. Innama qawluna li syai'in idza
sesungguhnya perkataan kami terhadap suatu apabila kami menghendakinya, artinya kami berkehendak untuk mengadakannya, an-naqula lahu kun fayakun, kami hanya mengatakan kepadanya jadilah, maka jadilah ya. Maka kalau kita melihat kekuasaan ini menunjukkan makna menetapkan kekuasaan Allah di dalam membangkitkan makhluk, yuhyi wa yumiit. Makanya kita kalau mau belajar dari kematian, kita mau tidur, bismika Allahumma ya Allah, dengan nama Allah pada saat aku hidup dan dimatikan. Karena wujud daripada tidur itu adalah sebenarnya mati, hilang kesadaran. Belajar dari mati itu belajar dari tidur. Begitu kita bangun, alhamdulillah ahyana ba'da amatana. Terima kasih ya Allah, segala puji bagimu yang telah menghidupkan aku dari kematian. Itu sebenarnya tiap hari kita belajar tentang hidup dan mati. Tidakkah kita berpikir tentang hal itu? Betapa kita dulu kita nggak tahu, tiba-tiba kita lahir di atas dunia. Padahal Allah sudah merencanakan semua itu fulan bin fulan di dalam lauh mahfuz. Lupa saja dia, lupa, dibuat lupa semua oleh diri kita sendiri. Makanya supaya ingat, inilah jalannya. Udah dari muttaqin, baca Quran ini. Malam nuzulul Quran, diturunkannya Quran pada tanggal 17 Ramadan. Banyak kejadian 17 Ramadan itu bapak-bapak ibu-ibu. Ketika 312 orang muslim berperang melawan 1.200 pasukan kafir Quraisy di perang Badar, terjadi di 17 Ramadan. Allah kirimkan pertolongan dengan kemenangan. 300 tahun itu. Kalau bukan karena lantaran pertolongan Allah, gak akan terjadi. Begitu kekuasaan Allah. Maka kita harus yakin, bisa yakin-yakinnya. Dilanjutkan satu ayat ini. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah untuk menegakkan agamanya, min ba'di ma zulimu, sesudah mereka dianiaya, mengalami penganiayaan dari penduduk kota Makkah, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Lanubawwi'annahum, pasti kami akan memberikan tempat buat mereka, menempatkan mereka di dunia ini pada suatu tempat tinggal hasanah yang baik, yakni kota Madinah. Wala ajrul akhirah, dan sesungguhnya pahala di akhirat itu, yaitu surga itu, akbar, adalah lebih besar, lebih agung. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Maksudnya adalah kalau orang-orang kafir itu atau orang-orang yang tidak ikut hijrah benar-benar mengetahui tentang kemuliaan yang diperoleh oleh orang-orang yang berhijrah, niscaya mereka akan ikut hijrah bersama orang-orang yang berhijrah. Tapi karena tidak ada sedikit pun keyakinan, maka mereka tidak ikut berhijrah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat 2 tahun dengan dalam keadaan susah, nggak boleh dagang sama orang mukmin, nggak ada pemasukan, diembargo habis-habisan, kurang lagi puas, ditangkapin orang-orang miskin,
ditangkapin para budak, kemudian disembunyikan di sebuah rumah yang jauh dari kota Mekah, disiksain satu-satu untuk meninggalkan agama ini dengan menyebutkan Lata, Uzza. Mereka tetap tidak berdiri, mereka tetap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka turunlah perintah untuk berhijrah. Ketika hijrah, Nabi Muhammad sendiri pun dalam kondisi yang mau dibunuh. Bayangkan, Abu Jahal bilang, Abu Lahab juga ngomong begini, kita bunuh Muhammad. Nanti bagaimana dengan Hamzah? Bagaimana dengan Bani Hashim? Begini caranya, kita kumpulkan pemuda-pemuda. Mereka bersekongkol dari tiap-tiap golongan Arab. Maka pilih pemuda yang gagah-gagah, berani, yang kuat-kuat, yang pandai memainkan senjatanya. Maka pada saat malam mau berhijrah, mereka bersekongkol untuk melakukan pembunuhan pada Nabi. Pada saat itu Nabi Muhammad keluar dengan meniupkan pasir. Ngantuk, nggak kelihatan Nabi Muhammad keluar. Atas izin siapa? Pertolongan Allah terhadap kejahatan dan persekongkolan mereka. Berjalan bersama Abu Bakar dan satu orang yang juga bukan orang Islam dari suku Badui, berjalan sampai kepada Wadur, bersembunyi di sana, dikejar. Begitu pemuda-pemuda itu masuk ke dalam rumah, begitu disingkapkan selimutnya, begitu mau ditolong, ternyata Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak bisa melakukan. Lantas mereka kejar. Bayangkan, dikejar sampai kepada di Batur, naik ke atas. Pada saat kondisi itu Abu Bakar sudah takut, tapi dengan doanya Rasul hanya dipisahkan dengan jaring laba-laba dan ada burung merpati. Bayangkan, tidak ditutup oleh yang namanya pintu grendel besi, hanya jaring laba-laba mampu berubah pikiran. Tidak mungkin orang ada di dalam situ. Padahal dari dalam tampak orang-orang. Tidak mungkin. Kenapa? Ini lihat ini jaring laba-laba banyak. Ada burung pula di sini. Tidak mungkin ada orang dalam yang hidup. Hanya dikirimkan jaring laba-laba sama Allah untuk menolong. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, pada saat hijrah itu, orang yang kaya, yang sudah memeluk agama Islam ragu mau pergi. Duh, nanti gimana harta bendaku itu? Kata Allah, hijrah. Pergi. Allah akan menggantikan dunia wal akhirat. Makanya kalau ada seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kondisinya adalah jangan memikirkan dunia, tapi perintah Allah. Nggak usah tanggung-tanggung di jalan. Ketika perintah itu ada, tebar manfaat dan lain sebagainya di jalan Allah, insya Allah Allah akan gantikan dunia dan akhirat. Dilanjutkan satu ayat lagi, Ustaz. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina sabaru, mereka adalah orang-orang yang sabar di dalam menghadapi penganiayaan kaum musyrikin dan berhijrah demi untuk memenangkan agama Islam. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb saja mereka bertawakal. Maka Allah pasti memberi mereka rezeki dari jalan-jalan yang tiada mereka perhitungkan sebelumnya. Kaum Ansor menerima salawat badan, ya, waktu
waktu itu dibaca. Kemudian setelah itu dari sahabat-sahabat Muhajirin diterima bagaikan persaudaraan ikatan ukhuwah Islamiyah yang luar biasa. Akhirnya mereka bisa membentuk peradaban yang akhirnya membuat agama ini tersebar ke seluruh dunia hingga saat ini. Masya Allah, kalau kita melihat bapak-bapak ibu-ibu, benarlah sekarang ini bahwa kita dari kesimpulan ayat tadi, supaya kita tidak tersesat, isi hari-hari kita dengan agama, mempelajari agama satu langkah demi satu langkah terus saja. Kemudian yang kedua, yakini dengan yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah Maha Baik dan Allah Maha Penolong. Kemudian yang ketiga, jauhi maksiat. Karena dengan maksiat itu, dengan dosa-dosa kita, hati kita menjadi tidak bisa menilai lagi mana yang hak dan mana yang batil. Kamu tetap seperti halnya kita naik mobil, katanya tertutup orang yang sedemikian pekatnya sampai kita nggak bisa lihat jalan. Dihidupin wiper, bukannya bersih, makin kotor, makin nggak bisa lihat, bisa celaka. Makanya kata Abu Bakar Siddiq, banyak-banyak beramal sekarang ini kita. Man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila syafi'atin. Barang siapa yang menuju kubur tanpa membawa bekal, maka bagaikan mengarungi lautan tanpa bahtera, celaka kita. Jadi mati kita. Kemudian yang berikutnya kesimpulannya adalah bahwa jangan pernah kita takut terhadap apapun juga, terutama tugas kita di atas dunia adalah menegakkan lillahi rabb, yaitu dengan berdakwah, dengan berbuat kebaikan, kemudian kita sampaikan dengan lemah lembut dengan cara yang bijaksana, kemudian jangan tanggung-tanggung karena Allah pasti balas dunia dan akhirat. Nah kita nanti bagaimana? Nah ini kan kalau kita masih tidak yakin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar yang tak terduga. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan karuniakan rezeki dari pintu-pintu tak terduga. Kita tidak bisa menduga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, tidak kepada makhluk. Kita kadang-kadang saya mau karena Allah, tapi hati kita masih terpaut pada makhluk. Yang melebarkan itu hijabnya pertolongan Allah. Kalau yakin sama Allah, cukup Allah saja. Cukup Allah peganganku, cukup Allah penolongku, cukup Allah waliku. Sehingga dengan demikian, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah yang akan mencukupkan. Coba bisa pikirkan seorang tukang kerupuk, anaknya S2 saudara. Siapa yang mencukupkan? Pernah saya ketemu tukang kerupuk, berapa? Untung sehari bisa menjadi semua anaknya sampai selesai 4 anaknya. Kenapa sebabnya? Allah yang mencukupkan karena hatinya yakin bertanggung kepada Allah. Jadi nggak usah takut tentang masa yang akan datang. Ini yang disebut hidup yang tidak terombang-ambing. Maka kalau dapat terombang-ambing, cukup Allah. Rekatkan di dalam hati kita. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya manusia yang penuh kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya man huwa fi uluhi kaimun, ya man huwa fi ilmihi muhibbun, ya man huwa fi fi'alihi hamidun, ya man huwa fi majdihi munirun. Allahumma akrimni minka bidul fahmi
وأخرجني من ظلمات الوهم وارزقني فهم الدين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih.